Selamat malam, Anda menyaksikan Prime Talk Tajam Mendalam. Saya Andini Effendi. Kuda-kuda Partai 2019 atur strategi memenangi pemilu menjadi tema kami malam hari ini. Pemilu 2019 memang masih 2 tahun lagi. Namun partai politik sudah memasang kuda-kuda. Bola politik selalu dinamis. Mereka yang menang di pemilu 2014 tidak lantas akan kembali menjadi pemenang jika tidak mengatur siasat cemerlang. Nah, PDI Perjuangan misalnya, sebagai pemenang pemilu 2014, kini PDI Perjuangan tengah berbenah. Kekalahan di Pilkada DKI Jakarta menjadi tema konsolidasi Partai Banteng ini. Partai Nasional Demokrat yang menjadi sekondan PDIP Pilkada DKI pun tengah mengatur siasat. Konsisten dengan tema kebangsaan, Nasdem mengusung isu seorang negarawan. Kemudian bagaimana langkah-langkah nyata partai menghadapi pemilu 2019 sehingga mampu keluar sebagai pemenang kembali. Nah, untuk mengulasnya telah hadir bersama kami Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Pereira dan juga Sekjen Partai Nasdem Willy Aditya. Bapak-bapak, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Silakan menempati kursi-kursi. Terima kasih Mas Willy. Malam. Pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilu tahun 2019 memang tersendat-sendat. Tapi di luar gedung parlemen, sejumlah partai tengah melakukan ancang-ancang pemenangan pemilu 2019. Baru Partai Golkar yang sudah tegas memaparkan strategi politik 2019-nya. Strategi Golkar yang tegas mendukung Jokowi diklaim akan mengerek suara Partai Golkar di masa mendatang. Ya, kan wajar saja bahwa sebuah partai ingin mengusulkan capres atau cawapres. Dalam hal ini capres kita sudah usulkan Pak Joko Widodo. Tentu nanti Golkar juga ingin mengusulkan. Gitu. Tapi berbeda dengan sikap Partai Demokrasi Indonesia PDI Perjuangan. PDIP yang baru selesai menggelar rapat kerja nasional di Bali tidak terbuka soal strategi pemenangan pemilunya. Faktualnya, PDIP harus memenangkan Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019. Pak, ada target berapa persen Pak Pilkada maupun Pilpres Pileg nanti Pak? 2018-2019 nih Pak, seperti apa strategi pemenangan partai ada dibahas juga? Ya, semuanya dibahas secara detail, tetapi sekali lagi itu adalah untuk konsumsi internal. Partai Nasional Demokrat pun menggelar rapat koordinasi khusus di Jakarta. Rapat fokus membahas peluang Nasdem dalam Pilkada dan Pemilu 2019. Nasdem mencantumkan syarat, calon yang diusung Nasdem harus punya aspek penerimaan dari publik yang besar. Pertama adalah kapabilitas, kemampuan dari sang calon atau yang ternominasikan. Tapi tidak hanya terbatas pada kapabilitasnya. Tidak ada arti kapabilitas kalau dia tidak menerima atau diterima dengan aspek akseptabilitasnya. Jadi ada kemampuan dan diterima oleh masyarakat. Nah, Nasdem mengedepankan dua aspek ini sekaligus. Pada Maret 2017, lembaga survei Indobarometer merilis kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi JK. Survei ini pun menggambarkan peluang nama Jokowi kembali melambung pada 2019 mendatang. Memang masih ada waktu 2 tahun berbicara siapa penguasa parlemen dan istana negara, namun strategi pemenangan tidak bisa menunggu. Tim Liputan, Metro TV. Kuda-kuda Partai 2019, saya langsung ke Pak Andreas. Pak Andreas, baru saja selesai Rakernas di Bali, PDI Perjuangan begitu, tapi tidak seperti sebelum-sebelumnya, ini justru tertutup. Kenapa tertutup? Ya, ini karena memang materi yang kami bahas itu lebih banyak masalah-masalah di internal partai. Di situ memang ada beberapa poin, terutama yang menyangkut persiapan Pilkada serentak 2018,
dan juga event-event politik selanjutnya gitu. Termasuk evaluasi Pilkada 2017? Iya, evaluasi Pilkada 2017 di DKI, terus kemudian ya terutama kita lihat ke depan gitu, bagaimana menghadapi Pilkada 2018 dan kesiapan daerah gitu. Apa evaluasi dari Pilkada DKI untuk mempersiapkan Pilkada ke depannya? Saya kira kita semua tahu gitu bahwa ada tren yang cukup kuat di Republik ini yang menyangkut isu-isu yang berkembang, yang seringkali memang tidak berkaitan langsung dengan Pilkada itu sendiri gitu. Tapi dia merupakan deviasi dari isu tentang Pilkada, sehingga kemudian ya, tapi ini adalah fakta gitu. Ini adalah fakta yang terjadi, dan ya bagaimana partai, terutama partai dengan calon yang diusung, harus menghadapi dan ya mengatasi persoalan-persoalan atau tantangan-tantangan seperti ini. Sudah melihat ada indikasinya bahwa ini nanti akan dibawa juga isu-isu ini ke Pilkada 2018? Ya, tentu kita lihat bahwa ada upaya-upaya yang berupaya dengan ada kelompok-kelompok yang berupaya dan memenangkan Pilkada dengan segala macam cara gitu. Dan ya saya kira bagaimana rakyat juga makin menyadari bahwa hal-hal tersebut tentu akan sangat berbahaya untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana dengan Partai Nasdem, Mbak? Saat ini sedang mengadakan rakorsus hari ketiga, begitu. Soal tadi Ketua Umum Surya Paloh juga menyatakan jangan sampai SARA ini dibawa lagi ke dalam Pilkada. Itulah, apakah itu memang evaluasi dari penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta kemarin? Iya, kalau kita berkaca dari Pilkada DKI ini, ada satu hal yang sebenarnya sudah menjadi common commitment di Republik ini, menjadi komitmen bersama bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu milestone pertama dari kebangsaan kita, yaitu Sumpah Pemuda. Itu tidak lagi mempersoalkan bicara tentang identitas kedaerahan, identitas yang sifatnya tradisional gitu, tidak gitu. Nah, hal itu yang kemudian bahkan oleh founding fathers kita dikerucutkan dalam Trisila. Nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang bersifat sosio-nasionalisme, yang tidak berbasis pada etno-nasionalisme. Hari ini Pak Surya berpidato itu, dia mengatakan tentang dia lahir di Aceh dengan kultur muslim yang mayoritas, tapi tidak kemudian menjadikan dia melihat perspektif Islam yang sempit gitu. Nah, Nasdem hari ini rakorsus kita membahas dua agenda ini. Agenda pertama tentu Pilkada serentak 2018. Karena apa? Melihat hasil dari 2015 gelombang pertama, 2017 gelombang kedua, Nasdem meraih hasil yang signifikan. Di 2015 kami di bawah PDIP, di 2017 kemarin kami di bawah Golkar. Jadi Nasdem memiliki tren yang luar biasa. Nah, Pak Surya menginginkan hal yang sama juga kita lakukan di 2018. Hasilnya tidak boleh jauh dari itu. Target yang ditargetkan oleh Ketua Umum tadi dalam rakorsus adalah minimal 50% dari 171 penyelenggaraan pilkada, 17 diantaranya pilgub. Nah, yang kedua yang paling menarik adalah pilkada 2018 ini cuma berjarak 10 bulan dari Pileg dan Pilpres yang akan berbarengan di 2019. Maka kemudian tentu ini menjadi stepstone yang sangat penting, yang sangat krusial bagaimana partai menempatkan strateginya menghadapi pemilu legislatif 2019. Nah, strategi Partai Nasdem sendiri apa tadi? Kalau kita lihat memang ada kecenderungan isu-isu yang merusak begitu di Pilkada DKI dan bisa diteruskan kembali begitu di Pilkada 2018. Strateginya apa untuk bisa menangkal si isu-isu ini? Gini, ada pepatah mengatakan lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain belalangnya. Saya pikir tentu bahwasanya ada ketakutan, ada fenomena ini akan terjadi di daerah lain, itu ya. Tapi dinamika daerah kita dengan adanya otonomi daerah, politik lokal yang dinamis itu berbeda-beda. Toh koalisi kalau kita berkaca dari 2015 dan 2017 itu juga sangat cair. Nah, ini yang kemudian saya pikir politik lokal itu sangat dinamis. Nah, yang kedua adalah Nasdem menghadapi pemilu 2019 ini dengan melakukan sebuah
agenda nasional yang bernama Nasdem Memanggil. Kami membuka open recruitment untuk semua masyarakat untuk mendaftar menjadi bakal calon legislatif dari Partai Nasdem. Jadi 2 agenda ini besar, Pilkada 2018 dan Pileg 2019, itu yang sedang kami bahas secara intens. Oke, kita akan bahas lagi soal Pilkada 2018. Karena ada 5 dari 17 Pilgub, ada 5 provinsi yang jumlahnya populasi cukup besar, termasuk di Pulau Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Jawa Tengah merupakan basis dari PDIP. Kemungkinan apakah nanti ada koalisi lagi, kemudian siapa calon yang nantinya akan diusung, begitu kita akan bahas setelah jeda pariwara berikut ini. Kuda-kuda Partai 2019, belum ke 2019 ada Pilkada 2018, 17 provinsi nantinya akan melakukan pemilihan gubernur termasuk provinsi besar. Pak Bang Andreas, kalau kita lihat di sini Jawa Tengah, Jawa Timur, di mana kader-kader PDI dianggap kuat begitu, incumbent Ganjar Pranowo salah satunya, tapi mengapa sampai sekarang PDIP ini belum ada deklarasi bahwa akan mengusung kembali misalnya untuk di Jawa Tengah ataupun di di Jawa Timur? Termasuk Ibu Tri Risma hari ini yang disebut-sebut waktu itu sempat mau ikut di Pilkada DKI Jakarta. Silakan. Ya, secara prosedur di PDI Perjuangan sekarang kita masih ada di dalam tahap penjaringan. Nah, cuma juga memang kita lihat itu ada beberapa mekanisme. Kemarin itu di Rakernas itu termasuk mekanisme di dalam tahapan-tahapan penjaringan dan sampai dengan keputusan. Cuma beberapa calon incumbent yang punya prestasi dan punya legitimasi publik yang baik, tentu itu akan kita putuskan lebih dulu gitu. Jadi belum pasti walaupun popularitasnya tinggi, kinerjanya baik. Ini yang kita lihat gitu, dalam arti bahwa sekarang kan kita memperhatikan itu gitu, memperhatikan bagaimana elektabilitasnya, bagaimana kinerjanya. Sehingga kalau memang itu baik dan diputuskan lebih dulu gitu. Oke, apakah ada kemungkinan koalisi juga Partai Nasdem nih, mengingat kalau dari Jawa Barat sudah Ridwan Kamil begitu, tapi untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, provinsi-provinsi krusial, akankah ada koalisi yang terbentuk lagi nantinya dengan PDIP ini? Ya, kalau kita berkaca dari pelajaran Jakarta Andini, tentu yang pertama prioritas kita adalah bagaimana menyelamatkan Republik, bagaimana menyelamatkan negara bangsa. Nah, kalau hal seperti ini, tidak hanya itu, kalau bagaimana poin-poin yang dibuat dalam deklarasi Ridwan Kamil itu adalah, satu, bagaimana Ridwan Kamil menjadi benteng pertahanan Pancasila, Jawa Barat khususnya. Nah, kita bisa melihat di sini, harusnya partai-partai yang nasionalis ini harus membuat political block untuk menyelamatkan Republik. Tidak hanya berpikir untuk kepentingan partai masing-masing, tapi berpikir political block. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, ini kan basis besar. Dan kemudian ada di Jawa. Nah, bisa nggak kita sesama partai politik yang garisnya nasionalis berpikir untuk kemudian, jangan bermain-main gitu. Kalau ada orang yang bermain api, kita harus terkonsolidir. Jadi aliansinya diperkuat lagi begitu, antara sesama partai nasionalis ini? Blok politik itu menjadi keniscayaan ketika kita sama-sama berpikir kepentingan negara dan bangsa. Ini yang kami tunjukkan dengan koalisi tanpa syarat pada Pak Jokowi. Nah, di dalam kontestasi ini, Nasdem sebagai partai publik, Andini. Artinya apa? Nasdem kami tentu melakukan survei. Di dalam Jawa Barat, kita melihat Ridwan Kamil, begitu dia memiliki kepuasan publik tinggi, integritas kata Pak Surya tadi, kapabilitas dan akseptabilitasnya luar biasa, maka kemudian kita langsung declare tanpa berpikir panjang. Untuk kemudian tugas politik partai lah yang kemudian mengkonsolidasikan partai-partai lain. Nah, yang terakhir adalah tanpa mahar, itu penting. Karena apa? Komitmen untuk memerangi korupsi itu harus menjadi komitmen bersama. Bahwasanya memerangi korupsi itu harus dari pangkalnya. Baik, Mas Willy, Bang Andreas, terima kasih banyak. Sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya akan kembali dengan Headline News pukul 20 sesaat lagi.
Partai Golkar sudah berkomit untuk mendukung Joko Widodo pada Pilpres 2019, tapi juga mengusung nama untuk calon wakil presidennya. Bang Andreas, silakan. Menurut Anda bagaimana nih? Ada penawaran dari Golkar. Apakah Anda melihat ini sinyal-sinyal koalisi nantinya akan terbentuk untuk 2019? Ya bisa-bisa aja gitu. Tapi buat PDI Perjuangan waktu masih ada waktu cukup ya 2 tahun ya. Sampai dengan 2019 dan ya buat PDI Perjuangan juga kita fokus lebih dulu mendukung pemerintahan ini dan mengawal proses pemerintahan sehingga pemerintahan ini sukses. Saya kira itu akan membuka ruang bagi Pak Jokowi untuk diusung dan dipilih kembali. Tapi pasti akan mengusung kembali Joko Widodo ya, dari makanya PDIP. kita fokus pada bagaimana pemerintahan ini sukses dulu gitu. Itu yang paling penting gitu. Oke, jadi walaupun nanti ada penawaran dari Partai Golkar nih kami dukung full, tapi kita juga akan kasih nama loh. Itu belum tentu akan diterima. Ya kita lihat waktu masih cukup panjang dan keputusan itu sampai dengan bahwa ada keputusan itu semuanya belum pasti gitu. Kalau Bang Willy melihatnya bagaimana? Koalisi tanpa syarat kalau dari Nasdem, tapi kalau dari Golkar nih baru mau gabung, tapi udah mengajukan cawapres nih gitu. Kalau bisa dari Golkar juga diperhitungkan lah begitu namanya. Silakan tanggapan Anda. Iya, Nasdem dalam beberapa kesempatan yang resmi, bahkan dalam rakorsus, Pak Surya juga kembali menegaskan bahwasannya kita akan mendukung kembali Pak Jokowi untuk periode 2019-2024. Ini harga yang kemudian kami lanjutkan. Hari ini kami partai pemerintahan, bagaimana kemudian apa yang dilakukan, maju mundur, baik buruk raportnya pemerintahan Jokowi, Nasdem ada di dalam itu dan bertanggung jawab. Nah, masalah wakil kita serahkan pada Pak Jokowi. Kita tidak ingin ini seperti perkawinan Datuk Maringgi dan Siti Nurbaya gitu, terjadi kawin paksa gitu. Partai boleh-boleh saja memberikan hak untuk menawarkan siapa pendampingnya. Karena partai kan menjadi instrumen untuk kemudian memberikan list nama. Untuk kemudian biar kemudian presiden yang kemudian memilih siapa yang akan mendampingi dia. Tentu ada faktor kecocokan, faktor kemudian kinerja, faktor kemudian kita lihat elektabilitas yang saling komplementari gitu. Faktor-faktor ini tentu kita pertimbangkan. Nah, sejauh ini Nasdem fokus kepada bagaimana Pak Jokowi harus melanjutkan apa yang sudah dibangun ini, juga harus dilanjutkan minimal 10 tahun gitu. Apakah akan mengajukan juga nama calon wakil presiden kalau begitu? Ini kan udah kedua kalinya nih nanti ini kalau misalnya akan berkoalisi dengan PDIP. Apakah akan mengajukan cawapres juga? Sejauh dari ini Nasdem? belum ada stok dari Partai Nasdem. Bahkan Pak Surya secara tegas, Pak Surya juga tidak akan maju sebagai cawapres atau yang lain-lain sebagainya. Inilah kemudian kita menunjukkan ada sebuah kultur politik baru Andini, yaitu politik siap dipimpin. Artinya apa? Kultur ini yang kemudian harus dimiliki oleh partai-partai lain. Bahwasanya tidak mesti kemudian ketika kita jadi pemimpin lalu kemudian yang lain harus yang lain juga harus bergen. Itu tidak gitu. Kalau kita mengapresiasi pekerjaan Pak Jokowi yang sejauh ini luar biasa, kita serahkan pada beliau. Ini yang kita namakan sami'na wa ta'na gitu. Kita ikut tegak lurus, kemudian mau baik, mau buruk, kita telan. Approval ratingnya dari Joko Widodo menurut Indobarometer Maret 2017 ini 66,4%, begitu cukup tinggi, bahkan tertinggi di Asia Tenggara, begitu kalau dikatakan. Apakah akan mendukung pasangan Jokowi JK masih tetap nantinya untuk 2 periode? Ya, saya kira kemungkinan itu tetap ada gitu, tapi ya tadi seperti saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Saudara Willy tadi, bahwa dalam perkembangan ke depan ini kan ya kita lihat bagaimana tingkat kecocokannya, terus kemudian saling elektabilitasnya dari ya siapa yang akan berpasangan dengan Pak Jokowi ini gitu. Jadi belum di tentu sini, lanjut lagi dengan Pak JK. Evaluasi juga perlu dilakukan. Nah, sehingga ada faktor di mana dalam hal ini Pak Jokowi juga ikut tentu menjadi faktor yang penting di dalam memberikan pertimbangan, terus partai-partai juga akan memberikan masukan pada Pak Jokowi gitu. Jadi ya
ininya core-nya itu ada pada Pak Jokowi tentunya. Bahwa ya yang lain-lain itu adalah bagaimana ada di sekitar core itu gitu. Dalam Rakernas kemarin apakah sudah mantep akan dukung Jokowi lagi? Kita di dalam banyak keputusan-keputusan itu mendukung pemerintahan, proses pemerintahan Pak Jokowi. Jadi PDI Perjuangan adalah partai, itu keputusan di Kongres adalah partai yang mengusung dan mengawal proses pemerintahan. Nah, kalimat besar ini kemudian menjadi payung untuk bagaimana mengawal di dalam proses pemerintahan di dalam aspek-aspek yang lebih detail. Gitu. Ini Nasdem aja udah komit langsung. Kita mendukung Jokowi sebagai presiden lagi 2019. Begitu tadi kita dengar juga Golkar sudah menyatakan komitmennya. Tapi kenapa PDIP belum? Kalau PDI Perjuangan kan Pak Jokowi itu adalah kader dari PDI Udah pasti Perjuangan. begitu otomatis gitu jadinya. Masa kita mau ya membiarkan kader itu bertarung sendiri kan? Baik. Artinya di sini konsekuensi logis gitu ya dari suatu proses yang kita jalankan. Oke. Masih dari rapat koordinasi khusus Partai Nasdem terkait pelaksanaan pemilu 2018-2019, seperti apa kesiapan Partai Nasdem untuk menghadapi tantangan ke depannya, sudah ada Taris Hirziman. Di sana Taris, bagaimana jalannya rapat koordinasi khusus Partai Nasdem, apa saja poin utama dalam pembahasannya? Ya, Dini, sampai saat ini Rakorsus Partai Nasdem masih berlangsung di kawasan Ancol, Jakarta Utara, dan sampai saat ini tengah dalam agenda rapat pleno pertama terkait dengan pelaporan kesiapan setiap DPW dan juga DPD seluruh Indonesia dalam menghadapi proses verifikasi KPU nantinya untuk menghadapi masa Pilkada 2018 dan juga Pileg dan juga Pilpres 2019 mendatang. Dalam kegiatan ini ada 4 rapat pleno yang akan dijalankan. Yang pertama tadi adalah terkait dengan kesiapan setiap wilayah, dan juga nanti rapat pleno kedua adalah pembahasan pengelolaan keuangan dan juga sosialisasi undang-undang parpol, dan ketiga nanti ada sosialisasi SOP kesekretariatan dan juga ada sosialisasi PO Pilkada 2018 yang ini semuanya akan dijalani oleh seluruh DPW dan juga DPD kepengurusannya yang hadir di sini. Ada setidaknya 13 provinsi dan DPW, DPD yang termasuk dalam provinsi tersebut semuanya hadir dalam Rakorsus kali ini. Ada diantaranya ada dari Aceh, Kalimantan, Sumatera, Bangka Belitung, dan juga dari Nusa Tenggara Barat. Dan selama kegiatan ini berlangsung, tadi juga ada pemaparan langsung dari Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terkait dengan persiapan menghadapi Pilkada dan juga Pileg serta Pilpres 2019 mendatang. Kemudian bagaimana arahan Ketua Umum Surya Paloh terkait Pilkada 2018? Ya, ada beberapa arahan yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh terhadap seluruh kader yang ada di sini terkait dengan Pileg, Pilpres, dan juga Pilkada yang akan sebentar lagi merupakan bagian dari agenda politik besar Partai Nasdem. Untuk kesiapan Pilkada, ini Partai Nasdem akan melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga survei untuk mengetahui tingkat elektabilitas serta bagaimana tokoh masyarakat ataupun orang yang akan diusung oleh Partai Nasdem nantinya dalam pencalonan Pilkada. Sementara untuk persiapan Pileg, saat ini Partai Nasdem sudah melakukan seleksi bacalek yang dilakukan oleh Bapilu Partai Nasdem dengan mengedepankan politik tanpa mahar yang saat ini tengah diusung oleh Partai Nasdem nantinya. Dan untuk persiapan Pilpres, tadi dalam arahan yang diberikan langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh disampaikan bahwa Partai Nasdem akan tetap konsisten sebagai partai pendukung pemerintahan saat ini dan akan tetap mengusung satu calon presiden yaitu Joko Widodo pada saat Pilpres 2019 nantinya. Untuk selengkapnya bagaimana konsistensi Partai Nasdem ditujukan, berikut kita simak pernyataan dari bagian pengarahan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Maka untuk persiapan pada pemilu dan Pilpres yang serentak berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi, jauh hari kita telah memutuskan. Kita sudah punya calon presiden. Kita tidak memerlukan sampai hari ini deklarasi khusus untuk itu. Karena kekuatan yang melekat dari hati dan sanubari kita
kita memiliki calon presiden yang sekarang jadi presiden. Presiden Jokowi. Saudara, dia bukan hanya sekedar Presiden Republik Indonesia. Dia bukan hanya sekedar orang yang merasa kita itu dekat dengan beliau. Tapi dia adalah sahabat yang amat bisa memberikan kontribusi maju mundurnya bangsa ini ke depan seiring dengan pikiran dan obsesi perjuangan Partai Nasdem. Ya, selain itu Andini, hari ini merupakan hari terakhir dari pelaksanaan Rakorsus Partai Nasdem setelah 3 hari sebelumnya sudah dilakukan sejumlah pertemuan di sini, dan ini menunjukkan tadi beberapa kali disampaikan bahwa Partai Nasdem juga sudah siap untuk menghadapi pemilu yang akan datang, dan kegiatan saat ini masih terus berlangsung dan semuanya masih bersifat internal dan rencananya akan dilaksanakan sampai dengan pukul 12 malam nanti. Untuk sementara demikian, Andini, balik ke Anda studio. Pak Aris Hirziman, terima kasih.